Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Negara ini dikenal dengan nama Hanbuk oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namjoseon oleh orang Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Penemuan arkeologis menunjukkan bahwa semenanjung Korea telah dihuni sejak zaman Paleolitik awal. Sejarah Korea dimulai dari pembentukan Gojoseon pada 2333 sebelum Masehi oleh Dan-gun. Setelah unifikasi tiga kerajaan Korea di bawah Silla pada tahun 668 Masehi, Korea menjadi satu di bawah dinasti Goryeo dan dinasti Joseon hingga akhir kekaisaran Han Raya pada tahun 1910 karena dianeksasi oleh Jepang. Setelah liberalisasi dan pendudukan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua, maka wilayah Korea akhirnya dibagi menjadi dua. Korea dimulai dengan pembentukan Joseon atau lebih sering disebut dengan Gojoseon untuk menghindari persamaan nama dengan dinasti Joseon pada abad ke-14 pada 2333 sebelum Masehi oleh Dan-gun. Gojoseon berkembang hingga bagian utara Korea dan Manchuria. Setelah beberapa kali berperang dengan dinasti Han, Gojoseon mulai mengalami desintegrasi. Korea Selatan menggunakan bahasa dan abjadnya sendiri, yaitu Hangeul, karakter khas yang diciptakan oleh Raja Sejong dari dinasti Joseon. Hangeul telah diakui di seluruh dunia sebagai abjad yang unggul karena mudah dipelajari dan ditulis. Yang paling utama adalah Hangeul unggul secara ilmiah karena dapat menghasilkan suara yang sangat beragam dengan menggabungkan 24 huruf yang tersedia. Semenanjung Korea yang terletak di pusat Asia Timur Laut di antara Tiongkok di sisi barat dan Jepang di sisi timur dengan koordinat bumi sebesar 33-43 derajat lintang utara dan 124-132 derajat bujur timur. Semenanjung Korea berjarak 950 km dari utara ke selatan dan 540 km dari timur ke barat dengan luas wilayah 100.364 km persegi. Kecuali di bagian utara yang berbatasan dengan dataran benua, ketiga sisinya dikelilingi oleh laut dengan 30% dataran dan 70% pegunungan. Meskipun terdapat banyak pegunungan yang hanya terdapat 115% gunung dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dan lebih dari 65% adalah gedung dengan ketinggian kurang dari 500 meter. Semenanjung Korea berpusat di pegunungan Taebaek yang membentang seperti tulang punggung ke utara dan selatan dengan topografi asimetris yang tinggi di timur dan rendah di barat. Sungai besar dan sungai kecil yang berasal dari pegunungan tinggi di timur mengalir ke pantai barat dan pantai selatan membentuk dataran yang menjadi daerah lumbung. Kehidupan penduduk berkaitan erat dengan iklim di pegunungan timur. Angin timur melintasi pegunungan dan menyebabkan fenomena front yang menyebabkan angin timur laut yang panas dan kering. Pegunungan yang tinggi mengakibatkan transportasi yang sulit dan perkembangan yang lambat, namun beberapa tahun terakhir pemandangan lingkungan yang alam ini telah menarik perhatian. Wisata Korea Selatan banyak dituju ke wisatawan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tentu dikarenakan dunia entertainment mereka yang sangat mendunia dan mendulang banyak penggemar sehingga banyak orang dari seluruh penjuru dunia ingin mengunjungi negara asal idola mereka. Pulau Jeju adalah salah satu wisata Korea Selatan yang letaknya tidak jauh dari pantai Korea Selatan. Banyak sekali ribuan wisatawan yang tertarik dengan pulau ini karena ingin bulan madu. Di pulau ini terdapat Taman Nasional Hutan Semitropis dengan garis pantai liar yang dihiasi dengan air terjun dan tabung lava terpanjang di dunia. Salah satu wisata Korea Selatan ini juga menjadi lokasi syuting yang paling bagus. Alun-alun matahari terbit Homigot merupakan salah satu wisata Korea Selatan yang merupakan kompleks wisata yang memiliki akuarium laut, taman ekologi laut, serta beragam toko. Di sini terdapat sebuah patung perunggu yang memiliki dua bagian seperti sepasang tangan. Patung yang dikenal dengan nama
Sangseihans ini dibangun pada Desember 1999 silam. Patung ini adalah simbol yang khas dari festival matahari terbit. Arti dari patung ini memberikan pesan jika semua orang hidup bersama dan saling membantu, seperti Sangsaeng yang artinya hidup berdampingan dalam bahasa Korea. Namsan Seoul Tower merupakan tempat wisata Korea Selatan yang merupakan ikon kota Seoul. Pada dasarnya, Namsan Seoul Tower ini adalah observatorium dan menara komunikasi di puncak Gunung Namsan yang sekaligus jadi pusat geografis kota Seoul. Setiap tahun UNESCO menganugerahkan penghargaan literasi Raja Sejong kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemberantasan literasi di dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya Raja Sejong dalam menciptakan Hangul agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mempelajari dan menggunakannya telah diakui di seluruh dunia. Dalam teks kuno Tiongkok, negeri Korea dijuluki sungai dan pegunungan yang disulam di atas sutra atau negeri timur yang bersatu. Selama berabad-abad, Korea menjalin hubungan dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Korea dikenal di dunia barat melalui pedagang-pedagang Arab yang pergi ke Tiongkok lewat jalur sutra. Para pedagang Arab pada tahun 845 Masehi menuliskan di dekat Tiongkok ada negeri yang berlimpah emas bernama Silla yang mempesonakan mereka. Korea memiliki corak kebudayaan yang beragam yang berasal dari akar asli yang dibentuk dalam berbagai kesenian dan tarian budaya Tionghoa yang diimpor selama berabad-abad, ikut berperan membentuk sistem sosial dan norma berdasarkan Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Dalam budaya kontemporer, Korea dikenal akan tren Korea Wave yang dihasilkan menyebarkan popularitas budaya musik pop, film, dan drama Korea. Masakan Korea sebagian besar adalah hasil fermentasi dan sebagian besar sudah dikenal di seluruh dunia karena diakui manfaat kesehatannya, seperti kimchi dan doenjang. Cara memasak makanan tradisional Korea yang memperlihatkan cara yang unik dalam pembuatan dan penyajian. Masakan Korea umumnya terdiri dari nasi, sayur-sayuran yang dibumbui sup, rebusan lauk daging, dan ikan. Kimchi adalah salah satu makanan orang-orang Korea. Makanan ini terbilang makanan yang sederhana dan dapat disimpan dalam waktu lama, serta dikenal rasa kuat dan pedas. Salah satu bukti awal yang menunjukkan kemajuan dari bidang iptek bangsa Korea adalah Seomseongdae, bangunan observatori pengamat langit yang dibangun tahun 634 Masehi. Sejak dahulu, ilmu pengetahuan dan teknologi Korea sudah dipengaruhi Tiongkok yang lebih maju. Korea mengimpor sistem atau cara bertani padi, geofarmasi, dan astronomi, serta feng shui, arsitektur, kesenian dari dinasti-dinasti Tiongkok. Dalam perkembangannya menghasilkan karya-karya unik khas Korea seperti alat cetak balok kayu pertama di dunia, Cikji, lalu Tripitaka Koreana, kertas, keramik selaton, jam matahari, alat pengukur hujan, jam air, abjad Hangul, kapal perang, dan lain sebagainya. Bangsa Korea tergolong ras kulit kuning Mongoloid dan kombinasi populasi Korea adalah 73 juta jiwa. Komposisi suku bangsanya merupakan yang paling homogen di dunia, yakni bangsa Korea yang berbicara dalam bahasa Korea. Namun jumlah orang asing telah meningkat pesat, terutama di Korea Selatan yang mencapai 1 juta orang. Populasi warga asing di Korea terbesar adalah etnis Tionghoa, orang Jepang, warga Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Korea terletak di semenanjung Korea di Asia Timur Laut. Di barat lautnya ia dipisahkan oleh Sungai Ambok atau Yalu dengan Republik Rakyat Tiongkok, dan Sungai Duman di timur lautnya memisahkan Korea dengan Rusia dan RRT. Beberapa pulau-pulau penting antara lain Jeju, Ganghwa, Uleong, Dokdo, Jinho, Gyeonggi, dan lain sebagainya.
Bagian selatan dan barat Korea adalah dataran rendah dan bagian timur dan utara memanjang rangkaian pegunungan Baekdu, Daegan sepanjang semenanjung. Dataran tinggi Gwaema berada di wilayah Korea Utara dan merupakan produk vulkanik dari zaman Mesozoikum. Titik-titik tertinggi termasuk Gunung Baekdu, Sobeksan, Chirisan, Baeksan, Geumgangsan, Soraksan, Taebaeksan. Beberapa gunung lebih rendah berada tegak lurus dengan jaringan Baekdu Daegan. Sebagian besar berkembang di garis tektonik dan zaman Mesozoikum dan pada dasarnya mengarah ke barat laut. Tidak seperti pegunungan yang lebih tua di dataran semenanjung, banyak pulau-pulau penting dibentuk oleh aktivitas vulkanik zaman Cenozoikum. Jeju yang terletak di pesisir selatan adalah pulau vulkanik besar dengan puncak Halasan, Uleongdo dan Dokdo di laut timur, terdiri dari batuan felsic dan berusia lebih muda.